wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Rektor dan jajarannya, Bapak Ibu Ketua Prodi, segenap sivitas akademika, Bapak dari PRM, PRA, PCA, PCM, dan hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk beraktivitas baik dalam muamalah maupun ibadah. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan kehormatan bisa berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian di Unisa ini untuk menyongsong Idul Adha. Walaupun di flyer mungkin judulnya agak berbeda dengan apa yang saya persiapkan, tapi insya Allah nanti kita akan menyinggung tentang persoalan yang tadi dimasalahkan tentang mengapa kita harus berkorban. Yang pertama saya sampaikan adalah karena udhiyah ini berkaitan dengan hewan yang akan disembelih dan akan dikonsumsi, maka kita harus dalam rangka manifestasi taat kepada Allah dan ketakwaan padanya benar-benar harus halal dan thayyib. Di dalam Al-Maidah 88 jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Jadi jelas di sini bahwa perintah memakan makanan yang halal dan thayyib itu sejajar dengan takwa kepada Allah. Artinya perintah ini ya. Ya, boleh. Ya, apa-apa. Ya. Mohon maaf ini harus diganti. Perintah kulu di sini sejajar dengan takwa kepada Allah, berarti perintah makan halal dan thayyib itu adalah sesuatu perintah yang tegas. Halal itu kan sah menurut hukum. Sah menurut hukum tentu tidak otomatis bisa dimakan kecuali ada unsur thayyib di situ. Jadi halal dan thayyib itu satu paket. Sah menurut hukum dan layak untuk dikonsumsi karena jelas-jelas thayyib. Thayyib itu dari sisi jasmaniah tentu tidak membahayakan tubuh. Dari sisi rohaniahnya bahwa apa yang dikonsumsi itu tidak menyebabkan lalai pada Allah, tidak lalai sholat, tidak menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Pendek kata, halal dan thayyib ini satu paket. Dan itu merupakan manifestasi ketaatan kita dan takwa kita pada Allah. Ya, terus Mas. Ya, ya, sudah. Kemudian di dalam Al-Baqarah ini, 73 ini, dikatakan bahwa innama harrama alaikumul maitah wa dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi yang haram ini sebenarnya sedikit sekali. Yang banyak adalah yang halal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah yang haram ini nanti terlibat di dalam teknologi, di dalam produksi makanan maupun minuman,
maka halal dan thayyib menjadi sesuatu yang tidak mudah. Karena sudah diproduksi dengan teknologi. Apakah Bapak Ibu sudah yakin nugget yang di dahar itu benar-benar dari ayam atau dari yang lain? Apakah bakso yang kita makan ini benar-benar dari hewan yang halal dan thayyib? Nah, ini masih harus diteliti di situ. Tidak serta-merta melihat bakso ini halal karena memang dibuat dari ayam ataupun dari daging sapi. Maka di sini sekalipun yang haram itu sedikit, tetapi ketika teknologi sudah terlibat di dalam produksi, maka menjadi rumit persoalannya ini. Di daerah Pleret ketahuan setelah 5 tahun membuat bakso dari ayam, tapi ayam tiren. Ayam yang sudah mati kemarin, baru ketahuan 5 tahun. Belum lagi yang nugget atau yang lain-lain. Belum lagi nanti tambahan-tambahan dari bahan-bahan, apakah itu bahan penolong, bahan baku maupun bahan yang membantu, itu juga bisa terjadi sesuatu yang halal tapi ternyata tidak thayyib. Misalnya makanan-makanan di SD itu yang warnanya merah, kuning, hijau, menarik itu ternyata bukan warnanya warna kue tapi warna tekstil. Kan ini membahayakan ketika dikonsumsi oleh anak-anak ketika pewarnanya adalah pewarna tekstil. Memang kalau ditegur bapak itu, mengapa bapak kok menggunakan pewarnanya pewarna tekstil, apa enggak membahayakan? Dia menjawab, saya sudah 5 tahun di sini belum ada yang komplain Pak. Jadi dasarnya karena belum ada yang komplain. Tapi dia lupa bahwa penyakit itu bisa jadi terjadi setelah sekian tahun, 10 tahun yang akan datang baru mungkin terasa, perutnya mulai terasa karena mengkonsumsi sesuatu yang tidak thayyib di situ, meskipun halal barangkali itu. Maka yang halal belum tentu bisa dimakan kalau belum benar-benar thayyib di situ. Thayyib itu tidak membahayakan bagi yang mengkonsumsi. Maka ini penting untuk kita lakukan karena sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal, bahwa setiap produk harus disertifikat halal supaya ada yang menjamin kehalalan itu. Dan itu bagian dari negara hadir sesuai dengan Undang-Undang 45 nomor pasal 29 ayat 2 itu. Kita merdeka untuk beribadah dan juga melaksanakan kepercayaannya, diantaranya kehadiran negara adalah dengan adanya sertifikat untuk melindungi kaum muslimin dari produk-produk halal dan thayyib itu. Ya, terus Mas. Terus. Ya, dari sini. Ya, ini sekarang ini karena sudah menjelang Idul Adha ini tentu masyarakat sudah bersiap-siap untuk membeli atau rombongan ataupun dengan cara berkelompok sapi maupun kambing. Meskipun nanti ada yang bertanya yang baik kambing atau sapi kan. Ya, terus Mas. Sekarang dari sisi hukum, Pak. Hadis ini sering dipahami bahwa hadis ini menunjukkan kepada wajibnya kurban. Dengan kata-kata di sini, man kana lahu sa'ah walam yudahi falayaqrabana musallana. Jadi siapa yang mampu tetapi dia tidak melaksanakan udhiyah, tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Tapi ada lagi hadis yang lain, tidak saya cantumkan di sini. Ada Nabi berkata begini, ya ayuhan nas, ala kulli ahli baitin min kulli amin udhiyah. Wahai manusia,
bahwa setiap keluarga, setiap tahun itu ada korban. Jadi korban ini bukan seperti akekah. Kalau akekah itu kan ya satu kali seumur hidup kan itu. Kalau udhiyah ini, kalau dari ayat ini, dari hadis ini, man kana lahu sa'ah. Siapa yang mampu di situ. Tetapi ada yang mengatakan ini bertentangan dengan hadis yang saya sampaikan tadi. Ya Yohanes ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, pada setiap keluarga itu wajib korban. Jadi di sini mukalafnya itu keluarga. Kalau di sini kan mukalafnya individu, man kana. Nah ini dianggap bertentangan dengan hadis. Kalau yang kedua ini kan mukalafnya keluarga. Ada kata-kata ya Yohanes ala kulli ahli baitin. Setiap keluarga fi kulli amin, setiap tahun itu udhiyah. Jadi mukalafnya keluarga. Kalau ada keluarga, dalam keluarga itu nanti pemamanya bukan hanya bapak, ibu, anak. Keluarga bisa jadi keluarga fakultas, keluarga universitas, keluarga cabang Muhammadiyah mana, itu keluarga itu. Jadi tidak sekedar keluarga adalah bapak, ibu, anak. Tapi sekarang sudah menyeluruh dalam konteks keluarga adalah seperti itu. Bisa PRM, bisa cabang, bisa yang lain, bisa universitas, bisa fakultas, bisa prodi dan seterusnya. Ya, jadi ini pemahaman keluarga. Jadi, tapi ini oleh ulama juga dipakai sebagai wajib. Kata-katanya man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan rezeki. Siapapun itu. Yang kedua ayat ini Al-Kautsar ini fasholli li rabbika wanhar. Kata-kata wanhar adalah kata kerja suruhan yang ini berkorbanlah, maksudnya korban udhiyah itu. Karena istilah menyembelih itu ada udhiyah, ada hadyu, ada dam. Kan? Kalau Bapak dalam konteks haji kan haji tamato itu mesti bayar hadyu namanya. Nah, kalau ini udhiyah. Kalau hadyu itu mukalafnya individu. Kalau ini mukalafnya adalah kolektif keluarga. Oke. Nah, sekarang yang dua ini sunnah ini. Yang sunnah ini Nabi mengatakan kutiba alayya an-nahru walam yuktab alaikum wa umirtu bi sholati duha walam tu'maru biha. Kata Nabi wajib atasku itu korban, berkorban udhiyah. Tapi tidak untuk kalian. Jadi kalau dari sini dipahami hukumnya sunnah di sini. Kalau yang atas kan wajib. Tentu yang wajib di atas itu karena dia mampu. Kalau yang bawah ini sunnah bagi orang tertentu yang untuk membeli kambing saja harus menabung sekian bulan atau sekian tahun. Jadi beda prosesnya. Jadi ini bukan man kana lahu sa'ah, tapi ini bagi orang-orang tertentu yang memang membelinya itu harus nabung. Jadi sunnah. Berarti ini yang sunnah, yang atas adalah yang meskipun hadis yang awal tadi itu dianggap bertentangan dengan hadis yang mukalafnya adalah keluarga. Jadi kalau satu keluarga itu yang mampu ada 6 ya, berapa nanti korbannya kan ya. Tapi kalau satu keluarga yang mampu hanya 1 ya 1. Tetapi pahalanya bisa untuk keluarga semuanya. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Nah, sehingga kita nggak perlu ini untuk nenek saya, ini kakek saya, ponakan saya, nggak perlu kan. Karena satu kambing itu ketika disembelih ini untukku dan keluargaku. Dalam sebuah hadis ada sahabat mengatakan ini dariku dan untuk keluargaku. Keluarga itu siapa? Ya siapa saja, yang hidup maupun yang sudah wafat. Bahkan Nabi mengatakan ini min Muhammad wa ummati. Untuk dariku Muhammad dan untuk umatku. Nah, satu kambing itu. Jadi nggak perlu harus ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kecuali kalau memang ada wasiat. Jadi kakek saya, ibu saya berwasiat. Kalau saya sudah meninggal dan saya belum sempat
berkorban nanti korbankan ya, ini berarti wasiat di situ. Tapi kalau nggak ada wasiat apapun sudah meninggal ya selesai. Tetapi ketika masing-masing keluarga itu berudhiyah, berkorban, itu pahalanya bisa untuk semua banyak orang di situ. Kakek, nenek, ibu, ponakan, adik, istri, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kalau sudah wafat ngapain korban, dia nggak mampu, sudah meninggal. Atau anak kecil kan masih belum mampu. Berarti belum ada kewajiban untuk udhiyah. Oke, terus Mas. Sekarang korban ini untuk apa gitu? Jadi korban ini kan dari kata-kata korubaya kerubu itu artinya dekat. Kalau kurbanan berarti sangat dekat sekali. Maka udhiyah ini dari sisi istilah artinya sebuah ketaatan kepada Allah untuk dekat sedekat-dekatnya dengan melalui penyembelihan hewan korban. Itulah udhiyah. Jadi udhiyah ini adalah bentuk ketaatan untuk ketaatan pada Allah sedekat-dekatnya dengan sarana menyembelih hewan korban. Maka korban ini adalah bentuk dari kedekatan kita pada Allah ya sedekat-dekatnya. Ya, terus. Ya, cukup. Nah, korban sendiri dan patungan. Tidak ada patungan bagi kambing. Jadi kambing itu satu untuk satu orang, tetapi pahalanya bisa untuk banyak orang. Ya, tentu keluarganya. Kata-kata keluarga tentu tidak hanya sekedar anak istri, tapi siapapun yang jadi keluarga itu, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, masuk dalam bentuk keluarga itu. Jadi maka di dalam Muhammadiyah tidak perlu ada gantian kurban ini untuk mbah, besok untuk kakek, besok enggak perlu begitu. Mau dia enggak pernah wasiat dan sudah meninggal kan selesai persoalannya. Kalau toh kita akan berkorban, sudah korban kita tapi pahalanya bisa dinikmati banyak orang. Oke. Jadi sapi, kerbau, onta itu patungan 7 orang sampai 10 orang kalau onta. Ya memang di Muhammadiyah setelah Munas kemarin pernah dibahas. Apakah kalau kita beli sapi yang harganya 70 juta, bisa nggak untuk 10 orang? Tapi belum terjawab. Karena sampai hari ini fikih yang kita baca tidak pernah bicara harga. Hanya bicara musinnah. Sapi itu usianya 2 masuk 3, musinnah onta 5 masuk ke 6, musinnah kambing 1 masuk ke 2. Hanya itu. Persoalan harga memang, tapi ini muncul sekarang ini. Pendapat-pendapat yang seperti itu muncul. Bagaimana kalau kemudian satu sapi yang besar itu untuk 10 orang. Nah, ini belum terbahas. Sudah dibahas tapi belum ada jawaban yang tepat dari Muhammadiyah. Nah kemudian murid-murid sekolah iuran beli kambing itu latihan korban. Nah nanti kalau lembaga ya mestinya karena lembaga kan bukan mukalaf ya. Mestinya harus nama orang walaupun mungkin uangnya uang lembaga kan. Jadi mukalafnya supaya jelas manusia di sini. Ya, terus. Nah, ini penyembelihan Bapak Ibu sekalian. Ini saya singkat, saya masukkan ke 1, 2, 3. Hewan dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Kecuali kalau kita sudah beli kambing atau sapi sehat, di perjalanan mungkin ada kecelakaan terus jadi pincang, tetap sah menjadi korban. Karena waktu beli kan sehat. Tapi ketika di jalan mungkin ada kecelakaan, kakinya pincang. Padahal pincang itu termasuk kategori cacat yang tidak bisa dijadikan sebagai korban. Buta atau sangat kurus itu juga tidak bisa menjadi korban. Termasuk cacat yang tidak dibenarkan. Disembelih dengan pisau yang tajam. Nanti kita pertajam lagi. Penyembelihan pada leher
yang harus putus kerongkongan, tenggorokan, urat nadi. Hulkum, marik, dan wadajan. Jadi tempat pernapasan, tempat jalannya makanan, dan urat nadi yang putus. Kalau Bapak Ibu bicara mengenai ikhtilaf ulama, 2 saja sudah sah. Tapi MUI berfatwa sempurnanya itu 4. Ini nggak akan ada ikhtilaf. Nah, gitu. Kerongkongan, tenggorokan, urat nadi. Nah, dan tidak boleh langsung putus leher itu. Saking semangatnya di samping 4 langsung putus leher. Nanti akan kita jawab kenapa kok nggak boleh secara burhani empiriknya. Terus, sebelum disembelih sebaiknya hewan disiram air. Jadi di beberapa tempat di Jogja ini, rumah pemotongan hewan, sapi itu setelah dibaringkan disiram air supaya pori-porinya mengecil sehingga darah bisa tuntas keluar. Beberapa RPH yang saya lihat, karena saya juga sering mengaudit penyembelihan di beberapa tempat, sehingga saya tahu persis bagaimana praktik masyarakat terhadap perlakuan sapi itu. Ada yang menyiram air seluruhnya supaya pori-porinya mengecil, sehingga nanti darah itu bisa tuntas keluar. Nah itu. Nah kemudian menyebut asma Allah jelas. Pengulitan setelah hewan mati, kalau masih berkontraksi dikuliti, dagingnya alot. Shahibul kurban disunahkan menyaksikan penyembelihan hewan. Nah ini maka jadi problem ketika hewan kurban itu langsung dikirim ke luar daerah. Nggak ada masalah, cuma shahibul kurban nggak dapat sunahnya. Karena tidak bisa melihat, menyaksikan ketika hewan itu disembelih. Hanya itu. Terus dia tidak bisa mencicipi dagingnya. Sehingga sah-sah saja kambing atau sapi dikirim ke luar daerah, utuh sapi atau kambing. Tetapi shahibul kurban tidak mendapatkan sunnahnya melihat dan sunnah mencicipi daging kurban sebagian itu. Ya, fakir miskin dari luar kota boleh memperoleh daging kurban. Mazhab Hambali, segolongan mazhab Hanafi, daging kurban boleh diberikan pada non-muslim. Ini sebagai syiar. Di tempat saya juga non-muslim dapat itu. Senang kalau Idul Adha itu. Itu sebagai syiar. Atau barangkali nanti ada hidayah gara-gara daging kurban. Penyembelih tidak boleh diberi upah dari kurban, maka seyogianya diambilkan dari dana shahibul kurban. Dulu di tempat saya itu kalau namanya penyembelih itu, ini upahnya apa ini? Kaki, gitu. Kaki sama ini begitu. Ya kalau upah diambil dari kurban berarti kan tidak sempurna kurbannya itu, karena sudah dikurangi sebagai upah. Maka nanti ada hadis khusus mengenai ini, bahwa upah harus diambil dari urunan masing-masing shahibul kurban. Shahibul kurban tidak menjual kulit hewan dan seterusnya itu. Waktu menyembelih jelas doanya bismillahi wallahu akbar. Kemudian fungsi kurban ini. Ini kenapa kok kita harus berkorban setiap saat? Samping hadis tadi mengatakan bahwa setiap keluarga itu setiap tahun tuh udhiyah. Kalau akikah kan sekali seumur hidup. Kalau kurban ini man kana lahu sa'ah, siapa yang mampu. Dan itu setiap tahun. Seperti sholat duha. Sholat duha itu tidak wajib. Tapi terus dilakukan terus sholat duha. Bukan seperti akikah hanya sekali seumur hidup. Udhiyah ini man kana lahu sa'ah, siapa yang mampu. Atau bahkan tadi hadis yang kedua, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, ya Yuhannas fi kulli ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Jadi kata Nabi, wahai manusia, setiap keluarga itu udhiyah setiap tahun. Jadi tidak sekali seumur hidup, tetapi setiap saat kita punya kesempatan kita berudhiyah.
Ya, ini fungsi kurban Bapak Ibu sekalian. Dari sisi ibadah ritual seperti ini. Simbol penghambaan, tanda kemukminan, wujud rasa syukur, sarana menuju kesempurnaan ibadah dan ketakwaan. Pahala ibadah kurban bahwa setiap helai bulu ternak kurban adalah kebajikan. Jadi dari sini saja kita sudah melihat, oh luar biasa kurban itu. Bentuk ketaatan dan juga rasa syukur. Kalau dalam haji itu hadiu juga rasa syukur. Karena pakai haji tamattu. Haji yang paling nikmat kan haji tamattu itu. Maka rasa syukurnya dengan hadiu. Nah kita di Indonesia yang tidak sedang berhaji itu udhiyah. Beda mukalafnya. Kalau hadiu mukalafnya individu, di dalam udhiyah mukalafnya adalah keluarga. Ya. Jadi ini diantaranya secara ritual seperti itu. Penghambaan, ketaatan, rasa syukur, dan seterusnya itu. Terus Mas. Dari sisi dakwah. Ini dakwah sebagai kewajiban setiap muslim. Dapat menunjukkan nilai dan keagungan Islam. Kesediaan muslim untuk peduli kepada sesama. Sebagai instrumen dakwah. Dan seterusnya ini. Jadi di dalam syiar ini Islam tidak hanya hablun minallah, tapi harus hablun minannas. Diwujudkan dalam bentuk adanya kepedulian terhadap sesama. Itulah bentuk dari hablun minannasnya itu. Tidak hanya hablun minallah, khusyuknya seperti apa sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, tapi kalau tidak diimbangi dengan hablun minannas, sia-sia. Seperti Aisyah pernah optimis ada perempuan di Madinah itu ahli ibadah, sholatnya, ibadahnya, baca Qur'annya, puasanya. Sampai-sampai dia berhusnudzon, wahai Nabi, wanita itu adalah ahli surga. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, justru wanita itu ahli neraka. Kan kaget Aisyah. Kenapa? Karena dia tidak baik dengan tetangga. Jadi hanya gara-gara tidak baik dan tetangga. Ini kan bagian dari hablun minannas yang tidak terbangun. Nah ini membangun itu. Kepedulian bersama. Dari segi fungsi sosial ini. Ya seperti ini. Dimensi sosial dalam Islam. Tanggung jawab sosial muslim. Pengakuan manusia sebagai makhluk sosial. Ini kita tingkatkan di situ. Maka mengapa kurban menjadi penting? Karena dari perspektif apapun luar biasa kurban itu. Terus. Nah, banyak sekali fungsi sosialnya. Secara ekonomi, ibadah kurban itu juga ada aktivitas ekonomi. Karena kita harus memelihara sapi, nanti kita jual, kan ada aspek ekonomi. Itu juga aspek kesejahteraan di situ. Setiap tahun itu sapi terus digemukkan, dipelihara. Ada aspek ekonomi di sini. Dan itu kesejahteraan. Kemudian ini ya aktivitas ekonomi harus ada proses yang terorganisir. Ya maunya secara profesional seperti itu nantinya. Kemudian proses ekonomi juga merupakan proses transaksi. Proses transaksi adalah proses manajemen, proses kompetisi, dan seterusnya. Jadi dari berbagai perspektif persoalan korban sangat luar biasa. Sekarang hambatan korban. Terus Mas. Pertama, lemahnya pemahaman masyarakat muslim terhadap Islam, kurban khususnya. Lemah ini. Jadi makanya mengapa terhambat di kampung, di kampus, kurban ini terhambat karena apa? Lemah pemahaman tentang Islam, khususnya kurban. Dianggapnya kurban adalah kewajiban seumur hidup sekali, ya, seperti haji. Padahal kata Nabi jelas kan, keluarga dan setiap tahun udhiyah. Di hadis yang lain walaupun dianggap bertentangan, man kana lahu sa'ah. Siapa yang punya kemampuan? Jadi setiap saat, tidak satu kali seumur hidup. Ya, kurangnya sosialisasi. Kemiskinan masyarakat.
Ini diantara hambatannya. Ya masih tradisional. Kalau yang modern kan nanti dibuat kornet. Dibagi pada siapapun, kapanpun yang membutuhkan. Dan itu boleh. Tapi penyembelihannya harus pada hari sampai hari tasyrik yang terakhir. Tidak lebih dari itu. Tapi pembagiannya kapan saja. Di Muhammadiyah sekarang ini sampai zakat fitr pun sekarang ini penyampaiannya sampai akhir Ramadan. Tapi distribusinya kapan saja. Terakhir di Munas Tarjih tahun 2020. Di Gresik kemarin. Jadi keputusannya zakat fitr itu bisa dikelola kapan saja. Tetapi penyampaiannya akhir Ramadan. Distribusinya kapan saja. Karena pernah lazismu itu dalam semalam dapat 5 miliar. Masa mau dihabiskan satu malam? Siapa yang bisa 5 miliar itu? Kalau toh bisa ngawur. Maka dari sini muncullah diskusi. Gimana ini? Zakat fitr ini ternyata Nabi pernah melakukan. Dan apalagi Abu Hanifah mengatakan setiap saat, setiap tahun. Dan itu untuk apa saja? Pembangunan, macam-macam. Zakat fitr itu bisa lebih bermanfaat. Ya, terus Mas. Nah, sekarang saya akan mulai ke tata urut penyembelihan Bapak Ibu. Jadi kita dalam rangka untuk mendapatkan daging yang asuh, yang aman, sehat, utuh, halal. Ini bagaimana itu? Maka paling tidak ada beberapa titik kritis di sini. Yang pertama adalah menyiapkan hewan kurban tanpa menyiksa. Jadi kita tetap saja ada keserawan, kesejahteraan hewan. Transportasi diperhatikan. Ada waktu istirahatnya. Karena kalau tidak bisa jadi dia stres. Atau mungkin kram. Kalau sudah seperti ini maka akan mempengaruhi kualitas daging. Jadi bagaimanapun walaupun dia akan kita konsumsi tetapi harus memperhatikan kesejahteraan hewan itu. Ini dari mulai transportasinya. Harus nyaman, betul. Terus Mas. Loh, intinya harus nyaman lah gitu. Yang kedua kandangnya. Kalau Bapak Ibu melihat nanti di kampung-kampung itu, waktu akan nyembelih sapi kadang-kadang kandangnya nggak diperhatikan kan. Kepanasan, kehujanan, kedinginan, dan seterusnya itu. Makanya kita harus benar-benar menjaga kesejahteraan hewan itu. Terus, idealnya memang seperti di RPH, di rumah potong hewan, prosedurnya kan ada antemortem dan postmortemnya, diperiksa sebelum dan setelah disembelih, diperiksa oleh dokter hewan tentang kualitas daging itu. Supaya ada dagingnya asuh, aman, sehat, utuh, halal. Terus tata cara menyembelih. Penyembelihan tidak boleh dilakukan dengan cara menyakiti hewan. Maka ada beberapa etika di situ. Pertama, menggunakan pisau tajam. Supaya tidak lama menderita itu. Memang ada yang tradisional, nyembelih itu harus begini. Kalau dalam training juleha, juru sembelih halal itu dari bawah ke atas, langsung. Tapi kadang-kadang nggak diterima oleh masyarakat. Harusnya begini, menyembelih itu. Ada di kampung di Wonosari itu pernah dianggap tidak sah kalau tidak begini. Padahal ini kan malah justru sakit ya. Daripada yang langsung sekali tarik, terputus 4 itu. Oke. Jadi ini hadisnya ini. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Ada yang mengatakan fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal falyurih dzabihatahu. Jadi wal yuhidda ini artinya menajamkan pisau itu. Wal yuhidda syafratahu. Jadi mempertajam pisau itu. Falyurih dzabihatahu dan mengistirahatkan
binatang yang akan disembelih itu. Jangan dikira kalau dia itu nggak punya capek, bisa kram, bisa stres. Maka ada yang lari-lari itu kan karena stres. Karena perlakuan kita kadang-kadang tidak memperhatikan keserawan sehingga seringkali lari. Terus, ini jelas hadis Nabi seperti itu, Bapak. Wal yuhidda syafratahu, mempertajam pisaunya. Kemudian jangan mengasah pisau di hadapan hewan. Dikiranya kalau hewan itu nggak tahu apa-apa ya. Padahal dia bisa sakit, bisa takut, bisa stres melihat kita ngasah pisau itu. Maka kata Nabi ini, amara Rasulullah SAW bihadis syifar wa antuwaro anil bahaim. Nabi menyuruh untuk mengasah pisau, tapi jangan di depan binatang itu. Wa antuwaro anil bahaim. Jangan semata-mata di depan matanya itu langsung kita ngasah begini. Wah, demonstratif, stres dia. Ini Nabi nih. Dan secara burhani dibuktikan sekarang seperti ini. Terus Mas, waktunya terus berjalan. Menghadapkan ke arah kiblat. Ya, yang menghadap apanya kalau sapi itu? Lehernya, Pak. Makanya paling enak membaringkan sapi itu di lambung kirinya. Lambung kiri direbahkan, kepala ada di posisi selatan, ekor ada di utara, kaki ada di barat, leher menghadap kiblat. Nah, nanti kita buktikan mengapa harus lambung kiri yang direbahkan, bukan kanan. Kita buktikan nanti. Ya, jadi An-Nawawi dan seterusnya memang begitu. Dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab itu, Majmu' membaringkan posisi kiri dan menghadap kiblat. Yang menghadap apanya? Lehernya, Pak. Nah, apakah kalau tidak menghadap kiblat nggak sah? Sah. Hanya ini para sahabat mengatakan, aku suka kalau sapi itu atau unta itu disembelih dengan menghadap kiblat. Nah, gitu. Tapi bukan berarti syarat sahnya harus menghadap kiblat. Terus, Mas. Oke, maaf. Nah, membaringkan hewan di sebelah kiri. Nah, ini nanti akan kita buktikan secara burhani, secara ilmiah, empirik. Mengapa di sebelah kiri? Saya sebetulnya nggak tahu ilmu ini karena saya orang ilmu agama saya belajar. Tapi saya mendatangi dokter hewan UGM, saya datang. Saya tanya, mengapa Pak Dokter ini kok harus baring sebelah kiri? Kata dia, karena organ sapi itu 80% ada di lambung kiri. Ada, kan sapi itu punya 4 perut. Maka namanya ruminansia. Ada namanya rumen dan seterusnya itu. Saya nggak hafal namanya, tapi salah satunya rumen. Rumen itu begitu rumput dimakan langsung masuk ke rumen. Dan masuk ke perut lagi sampai 4 kali perut. Nah, jadi 80% itu ada di kiri. Kanan ada tapi kecil, sedikit. Maka ketika dibaringkan sebelah kiri, itu empuk, nyaman. Kalau sebelah kanan, dibaringkan di kanan, nanti organ yang kiri akan menindih organ yang kanan. Karena sedikit bisa jadi menutup rongga pernapasan dan perut, bisa stres. Ya seperti Nabi, kenapa tidurnya di miring kanan? Karena nanti supaya ini kan jantung ya, paru-paru. Kalau kanan kan berarti jantung kan kecil. Tapi kalau ini kita kiri, ini malah paru-parunya akan menindih jantung kan jadi masalah. Lebih besar. Maka sapi pun demikian. Di kiri karena memang lebih banyak lambungnya di kiri. Kalau sebelah kanan itu agak kosong, sehingga kalau direbahkan, ya bisa tadi itu, bisa putus, mungkin bisa patah, iga di sini. Atau bisa nanti organ yang kiri menindih organ yang kanan, mempengaruhi pernapasan dan itu menjadikan tidak stres itu. Terus Mas. Nah ini saya tanya ke dokter hewan, namanya Pak Dokter Irham, ini dokter hewan UGM. Saya kan nggak tahu. Burhaninya beliau yang tahu. Saya hanya tahu bayaninya. Ini dari kitab ini begini, tapi
kuburannya di situ. Menginjakkan kaki di leher hewan ini Nabi praktek. Kaki kiri, kakinya menindih di atas kepalanya hewan itu. Terus kemudian tata cara sembelih korban dengan menyebut asma Allah sudah. Kemudian, nah ini, tidak boleh memutus leher sekaligus. Terus ke atas. Tidak boleh, jadi yang putus harus ada 4 tadi itu, hulkum, marek, dan wadajan. Terus Mas. Nah ini, Nabi kan jelas kan? Allahumma minka walaka wa an Muhammad wa ummatihi, jelas ini. Untuk umatnya sudah. Jadi satu kambing itu pahalanya bisa banyak orang. Jelas Mas. Nah, pastikan agar bagian tenggorokan, hulkum, kerongkongan, marek, dan wadajan itu terputus. Kenapa tidak boleh mematahkan leher? Saya juga ini dari beberapa orang dari peternakan nulis artikel begini intinya. Kalau leher itu diputus, maka otak ini tidak bisa berkomunikasi dengan jantung melalui sumsum tulang susum belakang. Kalau tidak bisa komunikasi berarti jantung berhenti. Kalau berhenti berarti darah tidak tuntas keluar dari hewan. Tapi kalau hanya 4 yang putus, otak ini masih bisa komunikasi dengan jantung melalui tulang susum belakang. Ketika komunikasi, jantung kemudian memompa darah sampai tuntas. Kalau sampai tuntas, dagingnya jelas dagingnya sehat, awet. Tapi kalau diputus semuanya, ini makruh hukumnya. Tetapi kemudian otak tidak bisa lagi komunikasi dengan jantung karena sudah terputus. Tapi banyak pedagang yang nakal. Begitu disembelih, masuk ke dalam, jantungnya diputus. Sehingga jantung nggak bisa bergerak. Akhirnya darah itu masih nempel di daging, menambah bobot. Nakalnya di situ. Tetapi kan ini tidak sehat. Dagingnya cepat basi, dan itu menjadi sumber penyakit dari bakteri pembusuk. Sehingga daging cepat busuk. Karena darah menjadi makanannya bakteri pembusuk tadi itu. Maka darah harus tuntas supaya lebih sehat. Terus Mas. Nah ini syarat hewan. Ya memang ada kata-kata bahimah itu artinya ya onta, kerbau, kambing, domba, sapi. Itu bahimah di situ. Kalau kuda masih terjadi ikhtilaf. Karena di dalam Quran kuda itu untuk tunggangan. Maka ada yang mengatakan nggak boleh hanya untuk tunggangan. Kalau itu sembelih, padahal Nabi sendiri pernah membolehkan, mendiamkan orang makan daging kuda. Oke, terus. Ini usianya yang jelas itu musinnah. Jadi Pak, la tadbahu illa musinnah. Jadi yang dipotong harus musinnah. Musinnah unta itu 5 ke 6, musinnah sapi itu 2 ke 3 tahun, musinnah kambing itu 1 ke 2 tahun. Itu namanya musinnah. Tapi penerapannya beda-beda. Ada musinnah sapi, musinnah unta, dan musinnah kambing. Ya, terus Mas. Ini usianya. Kondisi hewan kurban, ini cacat yang tidak boleh untuk jadi korban. Cacat fisik ini. Ada aura, ada maridah, ada wal arja, dan ada kasir. Terus Mas, jadi ini ada 4 di sini. Pertama buta, sebelah dan jelas butanya. Sakit dan tampak jelas sakitnya. Pincang dan tampak jelas pincangnya. Sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang belakang. Jadi ini dikatakan sebagai cacat yang tidak layak untuk jadi korban. Terus Mas. Kepemilikan jelas. Sapi yang akan kita sembelih, kambing yang kita sembelih adalah dari hasil jerih payah yang halal. Bukan dari korupsi, dari merampok, yang macam-macam lah. Harus benar-benar dari usaha halal. Ini kepemilikan. Nah ini, maaf. Seekor kambing hanya untuk korban 1 orang dan pahalanya
boleh diniatkan untuk seluruh anggota. Ini Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Satu kambing, satu keluarga, pahalanya dibagi sekian banyak orang. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi nggak perlu gantian. Di tempat saya ada yang korban tapi bapaknya yang bayar, terus ini atas nama anak saya. Ini kan aneh. Wong anak belum bisa usaha kok korban. Yang mesti itu bapaknya nanti pahalanya dibagi keluarga. Selesai. Tidak perlu ribet dan yang lain-lain. Ya, jadi satu kambing itu pahalanya bisa untuk banyak orang. Oke, terus. Waktunya jelas sampai hari Tasyrik 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Karena setelah maghrib kan selama ini kan ganti hari kan. Walaupun nanti mungkin akan ada perubahan, tapi sampai hari ini maghrib menjadi ganti hari. Maka Tasyrik hanya sampai asar maksimal. Setelah itu nanti akan masuk ke hari yang lain. Ini hukum upah ini. Jadi jizarotihah itu artinya tukang sembelih tidak boleh diberi upah dari hewan kurban itu. Tetapi kalau dia diberi hadiah silahkan, tapi bukan upah. Saya nyembelih di pondok-pondok, Pak ini untuk Bapak sebagai hadiah, nggak masalah. Tapi jangan ini sebagai upah, ini namanya mengurangi nilai korban itu. Maka harus uang dari urunan sahibul korban itu. Saya kira Bapak sudah lihat. Ya, saya kira ini sudah 3 menit, lebih dari 3 menit. Mungkin ada tanya jawab, dipersilakan. Terima kasih. Bisa sepertinya tidak ada pertanyaan. Nah, saat ini insya Allah hari Kamis tanggal 2024 akan ada agenda visitasi lapangan dari kelembagaan untuk fakultas kedokteran turisme. Mohon Ustaz untuk bersama-sama dengan jamaah yang hadir pada saat ini. Mohon doanya, mohon doa untuk kesuksesan agenda tersebut. Sekarang doa saya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa dengan khusyuk. Apa yang menjadi permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.